Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Untuk video ini akan dijelaskan tentang pengukuran menggunakan alat ukur besaran panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, bagaimana sekarang kita akan menggunakan perlengkapan fisika jangka sorong dan mikrometer sekrup ini? Jangka sorong itu memiliki keistimewaan, yaitu dia bisa mengukur kedalaman, bisa mengukur ketebalan bagian luar, dan juga bisa mengukur jarak antar bagian dalam. Dan jangka sorong ini memiliki bagian-bagian, yaitu ada dua skala, ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utamanya ada di mana? Skala utamanya itu ada pada bagian yang seperti penggaris panjang ini. Ini disebut sebagai rahang tetap karena memang bagian ini tidak bisa kita geser. Sedangkan skala noniusnya itu berada pada rahang yang bisa bergerak. Ini kan seperti rahang dua tempat ini. Untuk mendapatkan skala terkecil dari suatu jangka sorong, maka kita perlu memperhatikan jarak skala pada skala utama dan jumlah garis atau skala yang ada pada nonius. Pada jangka sorong ini, pada skala utamanya itu memiliki jarak 1 mm. Sedangkan skala noniusnya memiliki jumlah garis sebanyak 10. Artinya skala terkecil untuk jangka sorong ini adalah 1/10 mm. Atau dengan kata lain, jangka sorong ini memiliki skala terkecil 0,1 mm. Dari mana angka 0,1 ini atau 0,1 mm ini? Angka ini didapatkan dari skala terkecil pada rahang tetap dibagi dengan jumlah skala pada skala nonius. Sehingga skala nonius ini memiliki nilai 0,1 mm. Jangka sorong memiliki banyak nilai untuk skala noniusnya atau rahang gesernya. Misalnya, rahang geser yang memiliki jarak seperti ini. Jaraknya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jangka sorong tersebut memiliki skala terkecilnya 0,2 mm. Yaitu dari mana? Dari nilai 1 mm dibagi dengan 5 skala pada skala nonius. Kalau skala noniusnya di sini ada 10 garis, maka dia memiliki skala terkecilnya ya 1 dibagi dengan 10 atau 0,1 mm. Bahkan ada juga jangka sorong yang memiliki jumlah garisnya di sini sebanyak 20 garis pada nonius yang bawah. Jadi yang diperhatikan bukan angkanya, tetapi jumlah garisnya. Sehingga jumlah garis inilah yang akan menentukan nilai dari skala terkecil. 0,05 mm didapatkan dari 1 dibagi 20. Dengan mendapatkan hasil skala terkecil, maka kita pun bisa menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal, yaitu nilainya adalah setengah dari skala terkecil. Kalau skala terkecilnya 0,2, maka ketidakpastiannya 0,1 dan seterusnya. Maka untuk skala terkecil pada skala nonius yang sebanyak 20 garis ini tadi, skala terkecilnya 0,05 mm, maka ketidakpastiannya adalah 0,025 mm. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Mari kita perhatikan cara membacanya. Untuk menggunakan jangka sorong, Anda perlu memperhatikan tentang posisi dari garis pada noniusnya. Jadi angka 0 ini yang dicari pertama kali pada noniusnya itu. Angka 0 di sini berada pada posisi skala 4,7 cm. Karena ini angka 4, ini 4,5, maka ini 4,7. Maka kita tuliskan 4,7. Setelah itu kita lihat antara garis yang bawah dengan yang atas, manakah yang menyambung lurus. Nah, ini angka 6 ini menyambung lurus. Ini angka 6 yang bawah. Bukan angka 6 yang atas ya, tapi yang bawah ini menyambung lurus dengan skala atasnya.
Maka kita tinggal menambahkan saja, karena ini tadi punya skala terkecilnya 0,1, maka tinggal dikalikan 6 kali 0,1. Maka kita dapatkan 0,6 mm, kita tambahkan dengan 47 mm. Jadi kita samakan satuannya menjadi mm. Totalnya mendapatkan 47,6 mm hasil pembacaan ini. Untuk yang ini berapa hasil pembacaannya? Kita cari angka posisi 0. Posisi nolnya berada pada 5,5 cm, lebih sedikit. Ya, nanti lebihnya ini yang kita cari. Berarti ini mulai panjang 5,5 cm lebih. Maka skala utamanya adalah 5,5 cm. Lebihnya sekarang kita cari. Lebihnya berada pada posisi 3 yang lurus. Maka posisi 3 ini lebihnya. Karena ini ada 5 garis, maka dia memiliki skala terkecilnya 0,2. Maka panjangnya adalah menjadi 55 mm dengan kelebihan 0,6 mm, totalnya menjadi 55,6 mm. Sekarang untuk gambar yang terakhir, maka kita tentukan dulu nilai dari angka nolnya. Di sini 88,5. Ya. Berarti ini tidak sampai 8,5, tapi hanya sampai pada 8,4 cm. Dituliskan demikian, 8,4 cm. Sekarang 8,4 ini lebihnya di angka berapa? Kita cari garis yang bawah dengan yang atas, itu yang lurus. Sehingga Anda mendapatkan di sini yang lurus adalah pada posisi angka 6, ini yang sangat lurus. 6 ini merupakan garis yang ke-12. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini adalah garis yang ke-12. Maka 12 dikalikan dengan 0,05 mendapatkan 0,6. Maka mendapatkan hasil pengukurannya adalah 84,60 mm. Inilah simulasi tentang bagaimana kita menggunakannya. Maka ketika ini kita geser seperti ini, kita dapatkan, misalnya kita geser di sini. Nah, maka angka 0 itu berada di angka, ya, angka 0 itu berada di angka lebih dari 42. Ya, jadi ini setelah angka 42. Warna biru 42. 42 lebihnya berapa? Lebihnya adalah ini adalah satu garis. Karena ini segaris, maka kita baca sebagai 0,55. Atau ini garis yang ke-11 dengan skala terkecil 0,05. 0,05 ini dikalikan dengan skala nomor 11 mendapatkan 0,55. Tinggal kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Kalau ini kita geser juga, misalkan di posisi demikian, maka angka 0 ini berada di angka setelah angka 14. Maka pasti nilainya 14 lebih. Lebihnya berapa? Kita lihat di sini. Di sini adalah angka 8. 8 itu adalah garis yang nomor 16 dari bawah garis yang ke-16. 16 dikalikan 0,05 itu adalah 0,8. Demikianlah bagaimana kita menggunakan jangka sorong, dan selamat belajar.